Oke, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak, untuk sore hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih pengurapan yang Kau sudah berikan kepadaku untuk aku men-sharingkan isi dari apa yang menjadi pesan Tuhan buat teman-teman di tempat ini. Roh Kudus, Engkau yang memberikan roh hikmat pewahyuan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat sore teman-teman semua. Saya akan sharing di level 3, pelajaran 5. Judulnya penganiayaan. Jangan kaget ya jika dengar tentang mendengar kata penganiayaan. Selama ini kan teman-teman dengarnya berkat ya. Di Alkitab itu tidak hanya bicara tentang berkat, namun juga berbicara tentang penderitaan atau aniaya sebagai orang Kristen ya. Nah, penganiayaan ini, kata penganiayaan ini dari kata Yunani dioko yang artinya mengejar atau mengikuti dengan cara bermusuhan gitu. Mengejar, mengikuti tapi bermusuhan gitu ya. Nah, penganiayaan itu melekat dalam kehidupan orang Kristen. Jadi jangan kaget dan juga jangan takut. Hal itu maksudnya tentang penganiayaan itu dijumpai di mana-mana. Artinya di negara manapun akan menghadapi yang namanya penganiayaan. Kita akan lihat di Roma 8 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dari ayat ini kita melihat ada penderitaan dan ada kemuliaan. Inilah kekristenan. Ya. Melihat penganiayaan dalam sudut pandang yang tepat akan membawa kita pada kenyataan bahwa memang penganiayaan itu adalah sesuatu yang normal dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita tidak mengetahui hal ini, ketika mengalami penganiayaan, penderitaan, maka akan kecewa dengan Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita akan lihat penganiayaan pertama kali terjadi itu di mana? Kita lihat di Kejadian 4 ayat 5 dan 8. Dikatakan di situ diceritakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemudian di ayat 8 dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Nah, disinilah kita melihat pertama kali penganiayaan yang dialami oleh Habel. Karena apa? Habel mengalami aniaya ini. Itu bisa kita lihat di Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, jadi ini bukan tentang persembahannya, tapi imannya Habel itu dalam mempersembahkan itu. Nah, karena iman itulah ya sehingga persembahan Habel itu diterima, itulah yang menyebabkan Habel mengalami aniaya. Padahal Habel enggak melakukan hal-hal yang menyakiti Kain, ya. Karena iman itulah maka Habel mengalami aniaya. Selain itu, kita juga sudah pernah mendengar kisah Stefanus, ya, di mana Stefanus itu mati dirajam. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 7 ayat 54 dan sampai 60 ya. Saya akan bacakan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Itu menyerbu Stefanus. Mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ya, Saulus ini kemudian menjadi Paulus. Ya. Kemudian di ayat 59 diceritakan sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil Stefanus berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kita bisa melihat ada anugerah, ada kemampuan ilahi pada Stefanus. Ya. Dikatakan di sini, diceritakan sedang mereka melempari Stefanus, Stefanus bisa berdoa, menyerahkan rohnya. Dan di situ diceritakan bahwa Stefanus tuh bisa berlutut dalam kondisi dilempar. Dia masih bisa berlutut, berdoa, meminta Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka yang melempari batu. Coba. Dikatakan juga diceritakan di sini, Stefanus menatap, kata menatap ini berdasar Strong Concordance diterjemahkan melihat dengan sungguh-sungguh. Jadi Stefanus tidak hanya melirik atau sekilas saja memandang, ia sengaja memusatkan perhatiannya pada Yesus. Jadi di sini Stefanus melihat kemuliaan Tuhan, bahkan melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Padahal kita semua tahu ya, di Markus 16 ayat 19 itu, di firman itu dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara, kemudian terangkat ke surga, lalu Tuhan Yesus ngapain? Duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Namun di sini, ketika peristiwa Stefanus, anak manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah. Wow. Itu ada suatu penghargaan buat Stefanus. Kita lihat di sini. Hal inilah yang memampukan Stefanus untuk Stefanus itu menanggung penderitaan ketika dilempari batu sampai mati. Dan tidak mungkin juga seseorang itu bisa berdoa jika tidak dipengaruhi apa yang ada di dalam hatinya. Saya ingat firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dari dalam hati itu akan memancarkan sesuatu yang keluar, yang termanifestasi di dalam hidup kita. Jadi kita bisa mengerti bahwa apa yang difokuskan itu akan menentukan sikap kita. Saya pernah menjumpai di dalam kehidupan sehari-hari ya, ada seseorang yang tersandung, kemudian terjatuh. Itu spontan yang keluar kata-kata dari mulutnya kata-kata makian, kata-kata umpatan. Nah, itu baru tersandung dan jatuh. Belum mengalami hal-hal penderitaan yang berat. Nah, namun kita bisa melihat, kita menjumpai hal yang berbeda dengan Stefanus. Maka dari semua yang kita lihat di dalam peristiwa Stefanus ini, ada hal-hal yang penting. Ya. Di ayat 55 dikatakan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah ini, ya, ini suatu yang poin yang luar biasa. Stefanus itu penuh Roh Kudus. Jadi ada kemampuan supernatural itu ada di dalam Stefanus ini. Nah, disinilah dari setiap kita yang sudah lahir baru, penting kita itu dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Karena dengan dibaptis Roh Kudus ada kemampuan supernatural itu di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar ya di DI sebelum-sebelumnya, di mana kita bisa melihat perbedaan murid-murid Tuhan Yesus sebelum dibaptis Roh Kudus dan sesudah. Di mana perbedaannya sangat-sangat jauh. Di mana sebelumnya ketika Tuhan Yesus mati, dikubur, mereka ketakutan ya. Kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian mereka menerima baptisan Roh Kudus, itu ketakutan itu seolah lenyap. Dan mereka memiliki keberanian yang luar biasa di dalam memberitakan kebenaran firman.
bahkan mereka mati sebagai martir. Kita melihat hal yang luar biasa. Ada kekuatan, kemampuan supernatural itu di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Begitu pula ini kita lihat di dalam kehidupan Stefanus. Kita akan lihat di Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Ya, menderita untuk Dia. Jadi di sini kita bisa melihat, ya, kepada kamu dianugerahkan, ya, bukan saja percaya kepada Yesus. Anugerah tidak diberikan tidak hanya untuk percaya Yesus. Tuhan itu Bapa yang sangat baik. Dia tahu resiko dan anak-anaknya, ya. Risiko apa yang anak-anaknya akan terima. Maka dengan anugerah itu juga diberikan untuk menanggung resiko tersebut. Yaitu apa resikonya? Menderita untuk Kristus. Itu anugerah, kemampuan ilahi untuk kita bisa menanggungnya. Kita lihat lagi di Yohanes 16 ayat 33. Ini versi AMP, ya. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, di dalam aku kamu memperoleh kedamaian. Jadi yang sempurna. Di dunia ini kamu mengalami kesengsaraan, kesusahan, dan penderitaan. Tetapi jadilah berani, percaya diri, jangan gentar, penuh dengan sukacita. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus telah menaklukkan dan menang. Dari ayat ini, kalau di kitab terjemahan baru, nah dia disebut tentang penderitaan. Namun di sini dikatakan ada mengalami kesengsaraan, kesusahan, penderitaan. Ya. Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa di dalam dunia itu kamu mengalami kesengsaraan, kesusahan, penderitaan. Tapi di dalam aku, yaitu di dalam Yesus, kamu mengalami damai sejahtera yang sempurna. Oleh karena itu, di sini kita diminta apa? Percaya diri, jangan gentar, penuh sukacita. Percaya diri, jangan gentar, penuh sukacita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hal itu bisa? Ingat firman Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan ketika kita lahir baru ini di sini saya mengingatkan lagi sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10 yang mengatakan kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, disitulah kita lahir baru, ya. Dan firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, kita yang sudah lahir baru, itu artinya kita mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Maka kita disebut ciptaan baru. Dan tidak hanya itu saja, karakter Tuhan yang adalah buah roh itu, di antaranya ada sukacita, damai sejahtera, itu pun ada di dalam kita. Sudah ada di dalam kita. Di situ. Nah, tinggal kita memanifestasikan itu. Itu sudah ada. Maka Yesus di sini Yesus yang sudah mengalahkan dunia itu pun tinggal, ya, tinggal di dalam kita. Satu roh dengan kita. Itulah yang membuat kita dapat percaya diri. Kita tidak gentar, penuh sukacita. Ada damai sejahtera yang sempurna. Nah, disitulah berasalnya. Jadi tidak hanya Dia yang di dalam kita, namun juga kita berada dalam Dia. Itu bagian dari kita, untuk kita tetap berada dalam Dia. Karena bisa terjadi Dia di dalam kita, namun kitanya itu tidak berjalan di dalam Dia. Kita mau-maunya sendiri. Akhirnya keluar dari payung, istilahnya ke orang memakai payung, ya, keluar dari payungnya Tuhan. Gitu. Mau jalan sendiri, lepas dari Tuhan. Nah, namun ini diminta pun kita harus tetap berada di dalam Dia, selalu terkonek, terhubung dengan Tuhan.
terhubung dengan Tuhan yang sudah mengalahkan dunia, maka kita pun dapat mengalahkan dunia bersama dengan Yesus yang sudah terlebih dahulu menang mengalahkan dunia. Nah, banyak di antara orang-orang Kristen itu yang rancu dalam hal mana yang disebut penganiayaan sebagai orang Kristen, atau yang sering disebut juga pikul salib, dan mana yang bukan. Ini banyak sekali kita jumpai rancu ya. Nah, apa yang bukan penganiayaan atau pikul salib itu? Kita baca di Galatia 6 ayat 8. Firman Tuhan katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan kemudian di Roma 8 ayat 6 dan 7, ini juga meneguhkan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, dari dua ayat ini, jadi kita tahu ya, kita sudah tahu sebelumnya bahwa firman Tuhan mengatakan, contoh nih ya, di mana tadi ayat tadi mengatakan bahwa barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging juga. Ya, kita pun sudah tahu nih firman Tuhan mengatakan terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Hendaknya orang percaya menikah dengan pasangan yang sepadan. Dia tahu kebenaran firman Tuhan tersebut. Namun ketika firman itu dilanggar, lebih memilih hal-hal yang dari daging secara jasmani, akhirnya menikah dan akhir dengan orang yang tidak seiman, kemudian menderita. Nah, jangan mengatakan itu pikul salib. Mengalami penganiayaan. Itu tidak tepat. Ya, itu bukan aniaya, bukan pikul salib. Kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita. Menderita sebagai apa? Sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Nah, di sini jelas. Artinya menderita itu ada karena dia sebagai pembunuh, sebagai pencuri, penjahat, atau pengacau. Menderita karena melakukan hal-hal yang tidak benar. Akibat dari hukum tuai. Yang itulah kedagingan. Ketika orang Kristen sebagai pengusaha atau apapun dah, ya di dalam pekerjaan dia melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak bayar pajak, korupsi, akhirnya masuk penjara, menderita, ya itu bukan aniaya atau pikul salib, ya. Karena orang dunia pun juga mengalami hal seperti itu. Karena banyak mereka yang salah menangkap. Mereka menganggap ketika yang namanya orang Kristen mengalami menderita, menghadapi masalah, itu dianggap pikul salib. Dianggap itu aniaya karena Kristus. Bukan seperti itu. Sekalipun orang Kristen lahir baru, namun ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai kebenaran firman, dan itu dia menderita, itu bukan pikul salib, bukan aniaya karena iman. Ya. Ini harus jelas. Ya. Kemudian juga, ketika seseorang tidak dengan hikmat, menyinggung kitab atau pengajaran agama lain, apalagi sampai menjelek-jelekan, hingga menimbulkan amarah, dan akhirnya dia mengalami aniaya. Jangan mengatakan itu pikul salib karena dia iman kepada Kristus. Karena kita tahu firman Tuhan meminta kita memberitakan apa? Kabar baik, Injil. Udah, cuma berkaitan dengan Injil, kabar baik, bukan menyinggung agama lain atau kitab agama lain. Ya.
Nah, itulah menderita karena hidup di dalam kedagingan. Ketika orang Kristen juga makan sembarang, ya, hidup sembarang, akhirnya sakit, mengalami hal-hal yang tidak baik, mengalami penderitaan dalam hidupnya, yaitu bukan penderitaan karena iman Kristen. Itu karena orang dunia pun juga mengalami hal yang sama, ya. Jadi penderitaan penganiayaan orang Kristen ini bukan difokuskan yang mengalaminya ini orang Kristen, bukan. Tapi karena hal apa? Nah, ini. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat penganiayaan yang benar sesuai yang dimaksud dengan Alkitab itu bagaimana? Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, ya, jelas di sini dikatakan, ketika kita hidup sungguh-sungguh mengikuti Yesus, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, namun kita mengalami aniaya. Nah, ini. Aniaya ini tidak selalu harus berbentuk kekerasan fisik, ya. Bisa merupakan kritik atau penolakan, itu sudah termasuk aniaya. Contoh banyak kita jumpai, di mana dalam sebuah rumah tangga mengadakan komsel di rumahnya. Mereka berdoa, mereka memuji menyembah Tuhan. Namun warga sekitarnya pada berbondong-bondong menyerbu rumahnya, mengusir tamu untuk pulang, melarang dilakukan doa dan pujian penyembahan. Nah, mereka beribadah di rumahnya sendiri. Mereka tidak melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang menyakitkan warga. Namun mereka mengalami hal itu. Nah, inilah yang disebut mereka dianiaya karena iman dia. Mereka memikul salib. Ya. Kalau kita kemudian di tempat kerja, kita tidak mau kompromi dengan teman-teman yang lain untuk melakukan hal-hal kecurangan. Kemudian teman-teman memusuhi kita. Nah, itu baru dikatakan kita memikul salib. Karena kita tidak bertindak melakukan suatu kejahatan, ya, kita tidak mau kompromi, tapi kita dimusuhi. Karena kita mau tetap berada di jalur yang benar. Kita berpegang pada kebenaran. Nah, ini bisa dikatakan dia menganiaya, itu memikul salib. Semua akibat dosa, yaitu penghukuman, kutuk, sakit penyakit, produk dari dosa, itu semua itu Yesus tanggung di kayu salib. Kecuali satu, yaitu aniaya. Mengapa? Gitu kan pertanyaannya. Mengapa? Dan mengapa aniaya itu terjadi? Ingat cerita tentang Saulus? Dahulu sebelum Paulus bertobat, namanya Saulus, ya. Saulus ini mengejar-ngejar, mengancam murid-murid Tuhan, mengancam, mengejar-ngejar pengikut Kristus, menangkap, membunuh murid-murid Yesus, membunuh jemaat. Termasuk tadi kita di awal baca ayat ceritakan Stefanus, ya. Di situ ketika Stefanus dirajam, di situ ada Saulus di situ. Ya. Kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan 4. Waktu itu sebelum bertobat Saulus, ya, sebelum bertobat Paulus yang namanya Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika Saulus sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Kemudian ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, dari ayat ini kita mengetahui dengan jelas bahwa ketika orang menganiaya, ya, menganiaya pengikut Kristus, itu sebenarnya yang dianiaya adalah Tuhan sendiri. Yang dianiaya itu adalah Yesus. Iblis memakai orang-orang dengan tujuan menganiaya Yesus. Nah, kemudian
Apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan orang-orang percaya? Justru ini membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati. Yesus itu tetap hidup. Karena siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Yesus tetap hidup dan tetap berada tinggal bersama kita. Tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam saya, di dalam setiap teman-teman semua. Nah, disitulah mengapa dikatakan aniaya tidak ditanggung Yesus di kayu salib. Karena Yesus itu tetap hidup di dalam saya, tetap hidup di dalam teman-teman, tetap hidup di dalam semua setiap orang percaya. Nah, itulah yang dikejar, itulah yang dianiaya. Kita lihat Yohanes 15 ayat 19, dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jelas dikatakan ya, kita bukan dari dunia. Karena kita sudah dilahirkan, lahir baru, dari benih yang baru, bukan benih dosa lagi. Ya, kita bukan dari dunia. Kita ketika lahir baru kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, semua orang Kristen yang hidup benar, nah ini, akan dianiaya. Karena akan berlawanan dengan dunia. Satu-satunya orang Kristen yang tidak dianiaya adalah mereka yang tidak menjalani kehidupan yang benar. Mereka yang sejalan dengan dunia. Namun ketika orang percaya itu berjalan berlawanan dengan dunia, disitulah terjadi gesekan. Disitulah akan terjadi aniaya. Nah, oleh karena itu aniaya ini sehingga membuat takutnya. Tujuannya ini mencegah orang-orang benar tuh hidup dengan saleh. Ya, mencegah orang-orang benar hidup dengan saleh atau menyatakan kebenaran, berjalan dalam kebenaran, atau memberitakan Injil. Karena ada tantangan itu, aniaya itu. Berusaha mencegah supaya kita tidak melakukan penginjilan, untuk kita tidak hidup berjalan dengan sesuai kebenaran firman. Nah, karena kekristenan yang sejati itu memang adalah kebalikan dari sistem dunia secara keseluruhan. Itu bertolak belakang. Dan kita ini sedang menuju ke arah sekarang ya, ketika kita sudah bertobat, kita sudah arti bertobat itu metanoia. Jadi tidak hanya ketika kita lahir baru menerima Tuhan Yesus, namun perubahan pola pikir itu dalam kekristenan itu setiap hari, pertobatan itu setiap hari. Untuk kita pola pikir kita itu pola pikir kita disesuaikan firman Tuhan itu sepanjang umur hidup kita. Ya. Nah, di situ di mana ketika kita sedang menuju ke arah tidak mementingkan diri sendiri, sementara dunia dikuasai fokus pada diri sendiri. Tuh, sesuatu yang sudah berlawanan. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, sementara dunia penuh dengan kebencian. Nah, itu salah satu contoh hal yang berlawanan. Sehingga dunia menolak Yesus, menolak murid-murid, menolak setiap orang percaya. Kita lihat di Markus 4 ayat 14 dan 17. Dikatakan, penabur itu menaburkan firman, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dari ayat ini kita tahu juga bahwa tujuan dari aniaya itu yaitu untuk mencuri, mengeluarkan firman dari orang percaya yang selama ini firman itu tidak tertanam di dalam, berakar di dalam hati. Ya, supaya akhirnya murtad. Betapa pentingnya firman Tuhan itu berakar kuat di tanah hati kita sebagai orang percaya. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita menyikapi dengan benar
di dalam menghadapi penganiayaan itu. Di 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dikatakan jangan tawar hati. Ya. Jadi kehadiran Kristus yang sudah ada di dalam setiap kita, diri kita. Dan dengan kita memperbarui pola pikir kita, selaras firman, sehingga firman itu berakar kuat di dalam tanah hati kita. Itulah yang membuat manusia batiniah kita itu semakin kuat. Ada kekuatan supernatural itu. Gitu. Nah, ini penting sekali ya. Kalau nanti teman-teman renungkan, ini luar biasa. Supaya kita tidak tawar hati itu seperti apa? Tentang manusia batiniah itu bagaimana? Nah, gitu. Jadi tidak hanya roh saja yang kita sudah menyatu dengan rohnya Tuhan, tetapi yang dimaksud manusia batiniah ini tidak hanya roh, namun berbicara tentang jiwa dan mempengaruhi hati. Karena roh dan jiwa ini ada di hati. Nah, itulah manusia batiniah kita. Maka diperlukan juga pembaruan pola pikir. Itu yang akan mempengaruhi jiwa dan mempengaruhi hati. Di mana kebenaran firman Tuhan itu akan tertanam kuat di dalam tanah hati kita. Itulah yang akan roh kita bersatu dengan Tuhan, firman berakar kuat ya di dalam hati kita, itu memperkuat manusia batiniah kita. Sehingga itulah yang membuat manusia batiniah kita kuat, ada kekuatan supernatural di dalam kita. Sehingga kita tidak tawar hati. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 5, firman Tuhan katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Nah, disinilah kita memiliki Bapa yang merupakan Bapa itu sumber penghiburan kita. Melalui kita pula, ya, di mana kita bisa saling menolong, saling menghibur mereka yang mengalami aniaya. Jika kita seperti halnya tadi dikatakan ya, segala penghiburan karena kita sudah menerima penghiburan. Seperti halnya ini tentang kasih ya. Bapa itu penuh kasih. Karena kita sudah memiliki kasih. Kasih itu ada di dalam kita sehingga kita bisa memberikan kan. Begitu pula Bapa itu sumber segala penghiburan. Menghibur kita. Kita sudah dihiburkan. Itu pun kita bisa saling menghiburkan. Memberi kekuatan satu dengan yang lain. Jika kita mengalami penderitaan atau aniaya, kita harus memperhatikan hal ini. Kita perlu mengintrospeksi. Apakah itu aniaya karena akibat kedagingan kita? Apakah itu aniaya karena kesalahan kita, yaitu melakukan hal yang kita mau, artinya kesalahan di mana kita tidak melakukan hal-hal yang kompromi ya. Nah, hal-hal seperti itu. Dan kemudian juga apakah itu karena iman kita? Karena iman kita kepada Yesus, kita mau berjalan dalam kebenaran sehingga kita dianiaya. Nah, itu perlu kita introspeksi jika mengalami hal-hal aniaya. Kemudian di ayat terakhir Ibrani 12 ayat 2, firman Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman,
dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam menanggung aniaya atau penderitaan apapun yang dikirim oleh iblis, kuncinya sama seperti Stefanus, memandang jauh dari masalah itu kepada Yesus. Fokus kita sangat penting. Semua orang bisa punya masalah, menghadapi tantangan apapun. Namun tidak semua orang memiliki sikap buruk. Jadi tergantung dari kita. Keadaan tidak dapat memaksa kita untuk kalah. Ya. Stefanus memilih memandang Yesus daripada melihat situasi. Oleh karena itu, di mana Stefanus fokus dengan Yesus, tidak memandang sekeliling kondisi situasi yang dihadapi. Karena itu Stefanus mampu meraih kemenangan. Pandang kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyelesai dari iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada doa dulu. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberikan roh hikmat pewahyuan pada setiap anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam, berakar kuat di dalam setiap hati kami Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, jika saya bisa menjawab, saya akan jawab.